Baik, apa kabar semua? Ya ini adalah video pertama saya tentang materi kita nanti ya, tentang mata kuliah kita di Electronic News Gathering. Mohon maaf saya harus menggunakan media ini yang saya pikir ini paling mudah nanti untuk Anda akses dibandingkan dengan kemudian kita menggunakan aplikasi lain nanti ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup efektif ke depan dalam saya memberikan atau kemudian kita berinteraksi ya. Nanti tidak hanya mungkin lewat YouTube atau bisa juga nanti kita sambung dengan aplikasi lain yang paling memudahkan untuk kita. Nah, teman-teman, menyikapi kondisi yang sekarang ini di tengah wabah virus COVID yang semakin lama semakin meluas, dan kondisi ini saya pikir kondisi yang sangat tidak kita harapkan, dan tentunya kita berharap agar ini segera berlalu begitu ya, agar segera selesai sudah gitu, dan kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi dengan kondisi yang sekarang ini, maka saya harus juga berimprovisasi, kita juga harus berimprovisasi, kita semua begitu. Saya kemudian tidak mungkin menerapkan standar yang sebelumnya sudah diterapkan gitu. Ada standar-standar yang kemudian kita sesuaikan begitu ya dengan kondisi yang sekarang tanpa kemudian merubah esensi dari mata kuliah ini. Saya mencoba membuat skema yang paling memudahkan untuk teman-teman tanpa kemudian mengurangi hak teman-teman mendapatkan materi tentang Electronic News Gathering. Kalau sebelumnya kita berencana akan membuat newsroom di akhir begitu ya, namun dengan munculnya surat edaran baru ya dari STM-MMTC tentang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring ya, secara online itu dilakukan sampai dengan akhir semester. Maka kita tidak mungkin akan membuat yang sebelumnya sudah kita rencanakan. Untuk itu, saya sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa teman gitu ya, yang sebelumnya juga membantu saya tentang apa ini yang bisa kita lakukan di tengah kondisi yang seperti ini gitu. Dan saya memutuskan untuk tugas kelompok ya akan tetap kita lakukan dengan mekanisme yang lain ya. Jadi nanti tugas yang akan teman-teman buat adalah terkait dengan liputan in-depth reporting ya mengenai bencana COVID-19 ini. Ya. Jadi nanti teman-teman akan dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang akan dibagi rubriknya atau ragam beritanya, dan nanti akan melakukan in-depth reporting ya, untuk menggali lebih dalam terkait dengan bencana COVID-19 ini. Ya, jadi teknisnya nanti teman-teman akan dibagi satu kelompok maksimal 4 orang. Ya, satu kelompok nanti maksimal 4 orang. Silakan teman-teman nanti yang menentukan. Nah, kelompok ini, ya tim ini nanti akan melakukan penggalian data, riset, observasi mungkin ya terkait dengan COVID-19 ini. Ya, tentu saja disesuaikan dengan ragam berita yang teman-teman dapatkan. Ya, misalkan saja nanti ada yang mendapatkan ragam berita ekonomi, maka bisa melihat wabah COVID ini dari sudut pandang ekonomi. Ya, kemudian teman-teman lakukan penelitian, bisa lewat website, bisa lewat artikel, ya bisa lewat koran ataupun media lain yang mendukung tentang tema yang teman-teman angkat. Kemudian lakukan penelusuran datanya, kumpulkan datanya, bisa berupa artikel, video, wawancara ya. Jadi silahkan nanti kalau teman-teman memungkinkan untuk wawancara, lakukan wawancara, tidak harus tatap muka, bisa juga dengan online gitu ya. Sekali lagi, di tengah kondisi yang seperti ini saya tidak mengharuskan teman-teman terjun ke lapangan, tidak gitu ya. Teman-teman bisa melakukan lewat online begitu ya. Misalkan untuk wawancara ya, kemudian untuk observasi gitu ya, observasi lebih ke studi literatur begitu untuk mendukung data yang teman-teman perlukan gitu. Jadi teknisnya nanti teman-teman akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil ya. Satu kelompok ada maksimal 4 orang karena jumlahnya satu kelas ini ada yang 31, 32, maka mungkin akan ada
8 kelompok sesuai dengan rubrik yang akan saya berikan. Apa saja rubriknya atau ragam beritanya? Yang pertama adalah ekonomi, tentang ekonomi. Jadi teman-teman bisa melihat wabah COVID ini, bencana COVID ini dilihat dari aspek ekonomi. Iya, bisa menelusuri kira-kira apa dampaknya, kemudian apa tindak lanjutnya, dan mungkin saran teman-teman gitu. Teman-teman bisa mencari data, ya. Tidak harus terjun ke lapangan, ya, sekali lagi wawancara teman-teman bisa lakukan juga, ya, misalkan dengan ibu-ibu rumah tangga misalkan begitu, ya, atau pedagang atau siapapun, ya, yang terkait dengan kegiatan ekonomi tadi. Ya, yang pertama ekonomi, yang kedua saya gabung antara pemerintahan, hukum, dan politik. Jadi apa kira-kira dampaknya wabah COVID ini, ya, terkait dengan tadi pemerintahan, hukum, dan politik, ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Itu, ya, seperti yang kita alami sekarang, bahwa kegiatan belajar mengajar, pendidikan di semua lini itu juga mengalami dampak akibat adanya virus ini. Nah, silakan teman-teman melakukan penelusuran tentang itu begitu, ya, tentang apa kemudian dampak-dampak yang terjadi dari adanya COVID-19 ini. Nah, kemudian yang keempat adalah tren, musim, gaya hidup, atau kemudian lifestyle. Nah, kira-kira apa nih, ya, akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya bencana ini terhadap jadi, ya, tema tadi gitu, ya, terhadap tren, musim, gaya hidup, lifestyle gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah terkait dengan perayaan. Banyak kemudian perayaan-perayaan yang nanti akan kita hadapi atau kemarin sudah kita lalui, ya. Ada Nyepi, ada Isra Mi'raj, ke depan ada bulan puasa, ada lebaran gitu, yang mungkin juga akan terganggu dari adanya bencana ini. Kemudian yang keenam tentu saja terkait dengan kesehatan. Ya, jadi apa saja kira-kira dampak, atau teman-teman bisa juga mengulas dari hulu sampai hilir begitu, ya, terkait dengan COVID-19 ini. Apa pengaruhnya terhadap kesehatan, tips dan trik dan segala macam gitu, ya. Kemudian yang ketujuh tentang lingkungan, ya, dampak wabah ini terhadap lingkungan, atau kemudian bisa melihat dari aspek lain, ya, tidak hanya dampak, ya, tapi kaitannya dengan lingkungan. Yang terakhir yang delapan adalah olahraga. Nah, seperti kita ketahui, banyak kemudian kegiatan-kegiatan olahraga yang terkendala atau kemudian dibatalkan. Misalkan saja Olimpiade kemarin, kemudian ada liga-liga sepak bola, atau kemudian pertandingan-pertandingan lain yang terkait dengan olahraga yang akhirnya kemudian dibatalkan. Apa saja dampaknya? Kemudian kira-kira boleh juga tips dan trik, ya, misalkan di olahraga terkait dengan antisipasi wabah corona ini. Begitu, ya, sekali lagi teman-teman, nanti output dari mata kuliah ini adalah video hasil in-depth reporting teman-teman, hasil riset teman-teman, ya, terkait dengan tema-tema tadi yang akan kita kumpulkan menjadi satu. Ya, untuk durasi masing-masing video itu maksimal 5 menit, ya, maksimal 5 menit. Ya, nanti akan kita gabung jadi satu yang akan kita buat sama dengan rencana kita di awal. Kita akan buat redaksinya, newsroomnya, tentu saja dengan online. Ya, tekniknya seperti apa nanti akan kita bahas selanjutnya begitu, ya. Nah, yang harus teman-teman buat sekarang yang pertama adalah kelompok kecil gitu, ya, bentuk kelompok-kelompok kecil tadi. Saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman, ya. Boleh memilih teman atau diundi atau apalah, silahkan begitu, ya. Tapi sekali lagi masing-masing kelompok itu maksimal hanya 4 orang. Kemudian silahkan dibagi ragam beritanya tadi, ya. Ragam beritanya ada 8, ya. Jadi bisa jadi ada satu kelompok yang hanya 3 orang. Tidak apa-apa, tidak masalah saya pikir. Dan silakan bisa bekerja sekali lagi bisa lewat online gitu, ya. Saya tidak mengurusan Anda ke lapangan, ya. Dengan kondisi yang seperti ini, saya harapkan Anda juga berhati-hati, tetap di rumah gitu. Kemudian yang kedua, setelah tadi menentukan kelompok, membagi ragam berita, teman-teman juga harus menentukan pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi, 2 orang ini. 2 orang ini yang akan memimpin teman-teman dalam pembagian kerja, ya, pembagian kerja. Nanti silakan di setiap kelompok, ya, di setiap kelas dibentuk pimpinan redaknya siapa, Pimred dan Wapimred. Dia akan bertanggung jawab terhadap semua
tugas teman-teman. Ya, jadi nah itu teman-teman koordinasinya selain dengan Wapimret juga dengan saya. Sekali lagi saya nanti akan tetap mengawal teman-teman sampai di akhir mata kuliah ini. Begitu ya, sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini semuanya kita ikhtiarkan yang terbaik ya, di tengah kondisi yang sulit ini. Semoga kita semua selalu sehat begitu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik ya, demikian teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat grup ya, lewat grup yang sudah kita buat, atau diskusi nanti kita akan lakukan lewat Google Classroom ya, sehingga nanti progresnya akan terlihat ya di setiap pertemuan ya. Di setiap pertemuan saya akan ngecek progres di setiap pertemuan. Harapan saya minggu depan saya sudah dapat nama-nama kelompok dan pimpinan redaksinya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan berikan materi tentang in-depth reporting ya. Saya akan mengajak rekan saya dari UPN juga untuk memberikan atau berbagi tentang apa itu in-depth reporting. Gitu ya, sekali lagi teman-teman, terima kasih. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.